Namanya adalah Kanki. Masih bukan siapa-siapa dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Setelah Kanki diselamatkan, sekarang Kanki tinggal di sebuah lembah di tengah-tengah hutan, tempat orang-orang yang menyelamatkannya tinggal. Namun yang membuat Kanki penasaran, di kampung tersebut hanya ada anak-anak. Seorang cewek yang bernama Siu sekaligus orang yang menyelamatkan Kanki membenarkan bahwa di kampungnya tidak ada orang dewasa. Siu mengatakan fakta yang sangat menyayat hati, bahwa dulu dirinya dan anak-anak itu dijual di tempat yang mengerikan. Mereka melarikan diri dan berkumpul dengan anak-anak terlantar lainnya di lembah ini. Siu memberikan sebuah kamar bekas temannya yang mati beberapa hari yang lalu kepada Kanki. Seseorang seharusnya Siu tidak mengatakan itu. Namun Kanki mengatakan bahwa Kanki tidak pernah mengatakan bahwa Kanki akan tinggal bersama mereka. Tapi sebelumnya Siu mendengar bahwa Kanki tidak punya tempat tinggal. Siu mempersilahkan Kanki pergi kapan saja jika Kanki tidak betah tinggal bersama mereka. Seseorang bernama Choji merasa tersinggung dengan kesombongan Kanki. Padahal katanya Kanki sudah menghabiskan makanan mereka, sedangkan mengatasi kelaparan mereka saja kesulitan. Kanki mulai penasaran anak-anak sekecil mereka dari mana mereka mendapatkan makanan. Mereka menjelaskan bahwa mereka bertani lantaran di sekitar gunung ini adalah perlintasan antara kota. Kanki langsung tahu bahwa itu hanya alasan mereka saja. Sebenarnya mereka menyambung hidup dari merampok. Kanki diperlihatkan cara mereka merampok. Di tengah-tengah menunggu mangsa mereka, Kanki melihat seorang anak memakai sebuah topeng, dan anak itu bernama Sao. Dan Kanki penasaran alasan Sao terus-menerus memakainya. Choji menjelaskan bahwa Sao dulu dijual orang tuanya kepada penguasa di wilayah ini. Penguasa itu bengis, membakar dan menguliti wajah Sao, dan faktanya Choji dan lainnya pun pernah mengalami hal yang sama. Kanki hanya dia mendengar cerita yang mengerikan dari Choji itu. Tidak lama dari itu sebuah kereta pejabat melintas yang dikawal oleh beberapa tentara. Yang tidak lama dari itu Sao kesakitan. Kanki langsung tahu bahwa kesakitan itu datang dari sebuah trauma. Dan Kanki menebak bahwa pejabat yang ada di depan matanya sekarang adalah orang yang sama yang pernah menyiksa Sao, dan Siu membenarkan. Sayangnya mereka tidak bisa apa-apa, pejabat itu melintas begitu saja di depan Kanki dan yang lainnya. Dan setelahnya Kanki mendapat mangsa mereka, dan merampok harta mereka secukupnya. Walaupun mereka perampok, mereka punya batasan. Choji menjelaskan kepada Kanki bahwa mereka dilarang menghabisi korbannya dan hanya merampok secukupnya saja. Dan itu adalah perintah Siu selaku pemimpin kelompok mereka sekaligus orang yang membentuk kelompok ini, dan Siu jugalah yang melindungi mereka semua. Tidak lama dari itu seorang anak datang sambil menangis melaporkan bahwa temannya mati dan duit hasil rampokan mereka diambil oleh sekelompok bandit. Bandit itu bernama Klan Roha. Yang tidak lama dari itu Klan Roha datang ke kampung mereka dan membantai beberapa anak. Siu dengan marah mempertanyakan apa yang dilakukan mereka, padahal Siu sudah memberikan upeti sesuai kesepakatan. Alasan Klan Roha datang ke sana mereka mendengar bahwa Siu mendapatkan mangsa dan menduga mendapatkan banyak harta rampasan. Namun mereka tidak menemukan apapun selain beras dan roti yang sekarang mereka juga ambil. Kanki dengan muka tenangnya hampir saja menebas mereka, jika Siu dan Choji tidak memohon untuk tidak melakukan itu kepada Kanki. Siu sambil menangis mengatakan bahwa mereka bakal mendapatkan masalah, dan Klan Roha pasti menyerang mereka. Namun Kanki sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi saat mereka juga meminta Siu untuk menemani mereka. Walhasil salah satu dari mereka dapat bacokan dari Kanki. Yang setelahnya Kanki menghabisi mereka dan menyisakan satu orang, bandit itu bisa-bisanya bisa mengancam Kanki. Dan Kanki meresponnya dengan santai, sambil memperlihatkan pembantaian Klan Roha kepada salah satu Klan Roha yang tersisa tersebut. Kanki melihat anak-anak yang Klan Roha bantai, dan memperingatkannya. Bukankah mereka juga sama-sama memohon ampunan? Dan Kanki melanjutkan memperlihatkan kesadisannya, sehingga membuat Klan Roha itu marah. Yang setelahnya anak-anak yang lainnya mengikuti Kanki menghabisi Klan Roha yang terakhir, sambil meluapkan kemarahan mereka atas kematian teman-temannya. Sedangkan anak yang lainnya tidak percaya bahwa mereka berhasil mengalahkan Klan Roha. Namun Siu tampak tidak senang dengan apa yang sudah mereka lakukan. Siu masih dengan ketakutan yang sama, Siu takut bos Klan Roha datang dan menghabisi anak-anak. Namun Kanki tidak memikirkannya, tidak ada ketakutan di wajahnya. Kanki malah meminta Siu ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Mendengar itu Siu semakin marah, lantaran Siu tahu resikonya jika berurusan dengan Roha. Dengan apa yang dilakukan Kanki kepada Klan Roha saat ini, sama dengan menganggap apa yang terjadi kepada Siu nantinya tidak penting bagi Kanki. Kanki menepis semua pertanyaan Siu. Dengan apa yang dilakukan Kanki saat ini justru sebagai bukti bahwa Siu dan anak-anak lainnya penting bagi Kanki. Kanki pun heran, Siu dan anak-anak sudah sering diperlakukan seperti ini sama Klan Roha, dan Siu anggap semua itu biasa. Kanki tidak terima, karena yang seperti itu harusnya bukanlah sebuah kewajaran. Siu dan anak-anak lainnya menangis mendengar kemarahan Kanki, akhirnya Siu mengungkapkan isi hatinya. Siu terpaksa melakukannya karena tidak berdaya.
Kanki mengelus kepala Xiu dan menenangkannya. Meminta mereka jangan khawatir karena sekarang Kanki ada di sini. Kanki memperlakukan mereka layaknya seorang kakak laki-laki yang tangguh bagi mereka. Pemimpin Saki menceritakan semua itu kepada unit Hisin dan Naki. Namun Naki penasaran bagaimana klan Saki waktu itu bisa selamat dari amukan klan Roha. Diketahuilah ternyata Kanki dan anak-anak sudah lebih dulu memburu klan Roha. Sebelum klan Roha memburu Kanki dan anak-anak lainnya. Saki menjelaskan bahwa klan Roha adalah sekelompok perampok besar pada masanya, karena mereka tidak punya musuh di wilayah tersebut. Sehingga keamanan mereka payah, Kanki dan anak-anak menyusup langsung ke kandang klan Roha. Mereka membaur di tengah banyaknya anggota klan Roha. Dan Kanki mencampurkan racun di minuman mereka. Sehingga Kanki dan anak-anak lainnya dikatakan bisa dengan mudah menghabisi bos dan para pentolan klan Roha lainnya. Memang katanya Kanki saat itu tidak bisa memusnahkan klan Roha, tapi Kanki berhasil memperlemahnya. Naki percaya setelah matinya pentolan-pentolan klan Roha, anggota tersisa pasti tidak membiarkan Kanki dan anak-anak hidup tenang. Karena menurut Naki apa yang dilakukan Kanki kepada klan Roha sebuah penghinaan bagi suatu klan. Saki membenarkan apa yang dikatakan Naki. Saat itu Kanki dan anak-anak langsung meninggalkan kampung mereka, yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Demi menghindari pembalasan dendam dari klan Roha kepada mereka. Tapi ternyata mustahil bisa melepaskan diri dari klan Roha. Mereka terus memburunya kemanapun Kanki dan anak-anak pergi. Sampai akhir Kanki melakukan sesuatu, Kanki membuat jebakan untuk klan Roha. Dan setelah Kanki mendapatkannya, Kanki buat beberapa anggota klan Roha yang tertangkap menjadi mahakarya yang sungguh mengerikan. Bahkan anak-anak dan Xiu pun sampai-sampai tidak mau melihatnya. Kanki membenarkan bahwa apa yang Xiu dan anak-anak lihat saat ini adalah hal yang menjijikan. Kanki yakin kalau ia bertindak segila ini tidak akan ada yang berani mengejarnya lagi. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh si lemah, menggunakan otaknya sebaik mungkin untuk bisa bertahan hidup. Jika Kanki tidak bisa selamat dengan normal maka yang harus Kanki lakukan adalah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kanki menegaskan bahwa ini adalah cara agar tidak satupun dari kalian akan terluka mulai sekarang. Mendengar Kanki melakukan hal yang mengerikan itu demi melindungi Xiu dan anak-anak. Anak-anak mulai mengerti dan meminta Kanki untuk mengajarinya. Dan itulah awal dari terbentuknya klan Saki. Shao menambahkan ceritanya, bahwa mereka menggunakan mayat klan Roha untuk membuat klan Roha itu sendiri takut kepada mereka. Menurut Shao, awalnya mereka sendiri pun menganggap apa yang dilakukannya itu sudah gila, tapi demi melindungi apa yang penting bagi mereka, mereka terpaksa melakukan hal itu. Naki penasaran apa yang terjadi dengan klan Roha. Saki menjelaskan bahwa setelah banyaknya mahakarya klan Saki yang terbuat dari klan Roha membuat klan Roha berhenti mengejar klan Saki. Bahkan katanya saking banyaknya mahakarya yang dibuat klan Saki tersebut, sampai tersiar kabar bahwa mereka bukan manusia. Saki pun mengatakan kepada Naki dan unit Hisin bahwa itu semua sudah diprediksikan Kanki. Shin yang mendengar itu, hanya menampilkan ekspresi yang sulit diartikan. Namun apa yang pemimpin Saki dan Shao ceritakan itu hanya kisah klan Saki. Itu beda cerita yang Naki ingin ketahui. Shao mulai berapi-api menceritakan tentang Kanki. Shao bertanya kepada Naki dan Shin. Kau ingin tahu apa yang mengalir dalam nadi Kanki? Kau ingin tahu kemurkaan yang Kanki pendam? Untuk menjawab itu, semua Shao berniat menceritakan apa yang terjadi pada hari itu, tentang hari saat Kanki menyergap penguasa yang telah membakar wajahnya. Shin penasaran alasan Kanki melakukan itu, apa untuk balas dendam? Shao menjelaskan kemurkaan yang mengalir di dalam darah Kanki, dan hal itu mungkin masih bergejolak hingga saat ini. Namun menurut Shao rasa sakit itu bahkan katanya lebih bergejolak daripada sebelumnya. Pada hari penyergapan itu, Shao dan anak-anak lainnya mengira bahwa Kanki hanya mengincar hartanya saja, namun pemikiran mereka salah. Kanki mengincar penguasa yang sudah menyiksa Shao dan anak-anak lainnya, dan Kanki melakukan apa yang pernah penguasa itu lakukan. Kanki tidak membiarkan penguasa itu mati dengan cepat, melainkan Kanki sengaja membuat penguasa itu mati dengan penuh kesakitan yang begitu lama akibat siksaan yang dilakukan Kanki. Xiu geram dengan apa yang dilakukan Kanki, menurutnya itu percuma menjarah hartanya saja sudah cukup. Namun Kanki mengindahkan peringatan Xiu. Kanki malah semakin sadis dan meminta Shao melihat baik-baik kepada orang yang sudah menyiksanya, yang sekarang sedang mendapat kesakitan yang sama. Menurut Kanki tidak ada yang namanya kasihan kepada penguasa zolim seperti dia. Dari awal Kanki sudah bilang kepada Xiu, Shao, dan anak-anak lainnya, hari-hari di mana kalian dirampok dan disiksa sudah usai. Kanki menegaskan mulai sekarang Kanki akan merebut semuanya kembali. Shao tahu niat Kanki adalah pembalasan dendam, dan Xiu hanya pasrah melihat kemurkaan Kanki tersebut. Kanki sudah dibutakan oleh kemurkaannya. Bahkan Kanki menggeneralisasi semua pejabat itu penjahat yang selalu menindas rakyat kecil. Namun ada yang lebih jahat dari mereka dan Kanki sangat marah terhadapnya.
yaitu orang-orang yang menganggap dirinya netral dan menutup mata dengan ketidakadilan penguasa terhadap rakyat kecil. Dan orang-orang seperti itulah yang termasuk target yang wajib Kanki bantai selain para penguasa. Mendengar cerita Shao tentang Kanki membuat Shin, Naki dan orang yang mendengarnya terkejut. Cerita itu berakhir saat Shin mendapatkan laporan bahwa pasukan Kanki sedang menuju ke kota Gian. Sedangkan Maron dan anak buah Kanki lainnya terkejut, lantaran mereka melihat Panji Qin sudah berkibar di atas benteng kota Gian dan itu persis seperti perkataan Kanki. Begitupun menurut klan Saki Kanki datang sesuai rencana. Namun Naki masih penasaran tentang Xiu yang menyelamatkan Kanki, dan terjawab sudah bahwa Xiu mati. Sejak saat itu Kanki meninggalkan klan Saki dan mendirikan klannya sendiri sebagai Raja Kriminal dan Raja Kegelapan. Saki meminta Shao untuk stop menceritakan masa lalunya yang menurutnya itu tidak penting. Saki lebih mengkhawatirkan situasi mereka saat ini. Fakta bahwa Qin sedang terpojok tidaklah berubah. Tapi menurutnya ini bisa menjadi pertanda titik balik. Dengan kemunculan Kanki, arus pertempuran ini akan mengalami perubahan yang besar lagi. Berfokus di markas Riboku, akhirnya mereka mendengar bahwa kota Gian sudah jatuh. Tidak perlu berpikir lama bagi Riboku untuk mengetahui siapa dalang di balik penyerbuan itu. Namun yang menjadi pertanyaan Riboku, meskipun Gian tidak banyak prajurit, bagaimana Shin dan Moten berhasil menguasainya? Sedangkan Jenderal Gian saat mendengar kotanya sudah jatuh membuatnya marah. Riboku dan yang lainnya akhirnya menyadari selama ini pasukan penumpasnya sudah dipermainkan oleh jejak kaki palsu yang sengaja Kanki buat. Riboku dan Kohaku berpikiran yang sama bahwa saat ini Kanki pasti sudah memasukkan kota Gian. Pemikiran keduanya tepat. Saat ini Kanki memasuki kota Gian dan disambut oleh pasukannya. Sedangkan Shin setelah mendengar tentang Kanki, pandangannya terhadap Kanki berbeda. Begitupun dengan Naki, sehingga membuat Kanki dan Karyoten yang melihat keduanya sedikit bertanya-tanya. Sedang pasukan Kanki seperti Maron, Ringgyoku melihat klan Hanzen dan Saki berada bersama unit Hisin terkejut, menyadari bahwa kedua klan itu ditugaskan Kanki bergerak dengan unit terpisah. Naki mencoba bertanya kepada Maron berapa tentara yang sekarang mereka bawa, namun kenyataannya mereka hanya tersisa beberapa ratus tentara saja. Mereka rapat strategi untuk menyusun rencana sebelum pasukan Riboku datang menyerbu. Ten menjelaskan bahwa tugas mereka saat ini bertahan dengan 10.000 pasukan yang mereka punya, untuk mengulur waktu sampai bala bantuan dari pasukan Osen datang. Dan itu tergantung sebesar apa pasukan Riboku yang datang nantinya. Ten juga yakin saat ini Riboku sudah memprediksi bahwa Jenderal Kanki sudah berada di dalam kota. Namun Ten juga yakin bahwa Riboku tidak mempunyai bukti akan hal itu. Sulit katanya membayangkan kalau Riboku mengirimkan seluruh pasukannya untuk mengepung kota Gian. Di tengah kepanikan itu Kanki dengan santainya bertanya, berapa banyak orang yang berada di Gian? Shin langsung tahu maksud Kanki. Tapi sebelum Shin nyala Karyoten menghentikannya. Lantaran satu-satunya jalan mereka bisa bertahan hidup dengan memainkan strategi yang terakhir yaitu strategi Sandra untuk bernegosiasi. Maron membenarkan dan meminta klan Saki untuk memberikan contoh nyata kepada Riboku, agar Riboku tidak berani macam-macam dengan mereka. Namun Ten menolak rencana Maron tersebut lantaran Ten tidak bermaksud untuk sejauh itu. Klan Saki menjelaskan bahwa tidak banyak Sandra di Gian, sejak awal kota ini sudah dikurangi penduduknya. Mereka hanya menyisakan jumlah minimal untuk mempertahankan kota, dan sebagian penduduk sudah direlokasi. Yang artinya sejak awal Riboku sudah memprediksi bahwa Gian akan diserang. Mendengar itu Shin dan Karyoten lagi-lagi dibuat terkejut oleh kejeniusan Riboku. Dalam kekesalannya Shin mengatakan si Riboku itu masih mempertimbangkan 1 dari 1000 kemungkinan bahwa Beteng Gian akan direbut. Saki juga menjelaskan jumlah Sandra saat ini kurang dari 10.000 dan itu tidak sebanding dengan pengganti 10.000 pasukannya. Namun Karyoten berpikiran lain, menurutnya Sandra tetaplah Sandra. Sebelum itu ada tempat penting yang harus dipikirkan yaitu kota Sekirei. Jika berandai-andai Sekirei masih dikuasai pasukan Qin, itu akan menjadi keuntungan bagi pasukannya. Lantaran di saat yang sama Riboku harus membagi pasukan besarnya untuk mengepung kedua kota, yang artinya pasukan pertahanan Riboku berkurang. Dan itu juga membuat peluang bertahan hidup pasukannya bisa meningkat drastis. Sesuai perkiraan Ten, bahwa saat ini kota Sekirei sudah diduduki oleh pasukan yang dipimpin Jenderal Heki, ada juga beberapa pasukan Kanki yang ikut bergabung. Pasukan Kanki yang sebelumnya sudah hampir menyerah bisa dipulihkan kembali oleh Heki. Heki mengatakan kepada pasukan Kanki, bahwa bos mereka masih hidup dan yakin sebentar lagi mereka akan datang dan menyelamatkan mereka. Sebelum mereka bertempur kembali, pasukan Qin yang berada di Sekirei terlebih dahulu melepas dahaga. Mereka dijamu oleh tetua kota dengan memberikan mereka minum kecuali Heki yang tidak meminumnya, karena lebih memprioritaskan pasukannya terlebih dahulu. Namun dikatakan keberadaan kota Sekirei itu sendiri adalah sebuah bencana bagi pasukan Heki. Seluruh pasukan Heki yang berada di kota Sekirei tumbang,
karena air yang mereka minum sebelumnya telah diracuni oleh ketua kota. Termasuk Heki yang juga tumbang. Sebelum benar-benar Heki tidak sadarkan diri. Mereka menjelaskan bahwa semua ini sudah mereka persiapkan jauh sebelum Kanki menaklukkan Sekirei. Mereka memindahkan penduduk kota dengan tujuan Qin bisa menaklukkan Sekirei dengan mudah. Itu juga cara agar tidak merusak kota mereka. Namun pembantaian 100.000 pasukan Zhou yang dilakukan Kanki sangat membuat mereka ketakutan. Mereka siap melakukan apa saja supaya Kanki mati di sini untuk menyelamatkan rakyat Zhou darinya. Mereka takut apa yang terjadi pada pasukan Kocok kembali terjadi kepada pasukan Zhou Utara. Untuk itu mereka rela menumbalkan kota mereka demi untuk membinasakan Kanki. Dan tentunya semua rencana ini adalah strategi Riboku yang sudah dipersiapkannya jauh-jauh hari. Pagi pun tiba, seluruh pasukan Heki tumang, dan mereka dengan mudah dieksekusi oleh pasukan Zhou. Dan pasukan Qin yang masih hidup, mereka ditahan dan dikirim ke penjara untuk dijadikan kerja paksa. Kembali ke markas Riboku. Mereka mendapatkan laporan tentang keberhasilan rencana Riboku di Sekirei. Dengan terbasminya seluruh pasukan Qin di Sekirei, tidak ada lagi yang perlu Riboku cemaskan. Riboku langsung memerintahkan pasukannya untuk memenggal Kanki yang sudah terpojok. Dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera memulai kepungan ke kota Gian. Dan Riboku langsung yang memimpin pasukan besarnya itu. Berfokus di kota Gian, Karyoten panik setelah melihat 3 suar sekaligus yang dinyalakan para pengintainya. Sebelumnya, Karyoten memerintahkan prajuritnya untuk mengintai kota Sekirei. Jika kota Sekirei aman mereka diminta untuk menyalakan 1 suar. Sedangkan jika Sekirei jatuh mereka diminta menyalakan 3 suar. Dan sekarang Karyoten melihat 3 suar sekaligus dinyalakan oleh para pengintainya. Yang menandakan Sekirei telah jatuh, dan dipastikan seluruh pasukan besar Zhou akan menggeruduk kota Gian. Mendengar kegelisahan Karyoten tersebut membuat seluruh unit panik. Salah satunya adalah Maron, menurutnya ini sudah berakhir dan menyarankan bosnya untuk kabur saja. Tapi menurut Ten ini masih belum berakhir, mereka masih punya harapan, dan Shin membenarkan. Mereka hanya perlu bertahan dari gempuran pasukan Riboku sampai pasukan Osen tiba. Di saat seluruh elitnya dilanda kepanikan, Kanki sendiri malah menampilkan ekspresi seperti biasanya. Kanki hanya tersenyum tipis mendengar riak-riak kecil dari junior-juniornya itu. Fokus berpindah ke Kanyo ibu kota Qin. Para pejabat mulai panik lantaran mereka tidak bisa lagi mendapatkan informasi. Terakhir mereka mendapatkan informasi saat pasukan Taigen dibegal di wilayah Romu. Yang mengakibatkan Kanki harus bergerak hanya dengan separuh dari pasukan yang direncanakan. Mendengar itu membuat Raja Qin merasakan firasat buruk. Dikatakan jika pemutusan informasi separah ini di Zhou Utara, Raja yakin bahwa mereka sudah bersiap sejak awal, terlebih lagi yang dihadapi mereka adalah Riboku. Shohei sependapat, dengan tiadanya informasi apapun tentang Zhou Utara membuatkannya panik, lantaran mereka tidak tahu apa yang dipersiapkan Riboku. Dengan berat hati Shohei mengakui bahwa mereka sudah terjebak dalam strategi Riboku. Pernyataan Shohei tersebut membuat seluruh pejabat dan sang raja kaget. Sekarang Raja yakin bahwa saat ini Kanki sedang dalam masalah. Untuk itu Raja langsung memerintahkan Shohei mengirimkan bantuan. Yang jadi masalahnya untuk menghadapi pasukan Riboku saat ini membutuhkan pasukan selebihnya 100.000 pasukan. Dan itu tidak mungkin mereka bisa mengumpulkan pasukan sebesar itu dalam waktu singkat. Namun sebelum bertitah, ternyata Shohei sudah terlebih dahulu mengirimkan utusan kepada Osen, meminta Osen bergerak jika dirasa Kanki dalam masalah. Namun yang jadi masalahnya sampai sekarang Kanyo masih belum mendengar dari pergerakan Osen. Para pejabat mulai bertanya-tanya dengan diamnya Osen tersebut, padahal katanya di Kanyo panik memikirkan pasukan Kanki. Mereka pun hanya menebak-nebak bahwa Osen tidak melihat pergerakan Kanki. Atau mungkin dia dalam situasi di mana tidak bisa mengirimkan bantuan meskipun ingin? Jika perkiraan Rishi itu benar, Rishi memperingatkan Shohei. Ia memperingatkan bahwa Kanki adalah salah satu jenderal besar Qin, yang mempresentasikan kekuatan kerajaan Qin itu sendiri. Jika Kanki gugur di peperangan ini akan membuat moral kerajaan runtuh. Sedangkan moral kerajaan musuhnya akan semakin meningkat. Shohei sudah sangat memahami itu meskipun tidak diberitahu Rishi. Untuk itu Shohei akan kembali mengirimkan pesan kepada Osen. Di saat yang sama Shohei juga meminta izin untuk mengirimkan utusan lain ke garis depan Zhou Utara untuk mengumpulkan pasukan agar setiap saat bisa dikerahkan. Raja langsung menyetujuinya. Raja langsung memerintahkan Shogun Kun untuk mengirimkan pesan juga ke Taigen. Meskipun pasukan Romu mengawasi mereka, Raja tidak mau tahu, pokoknya bagaimanapun caranya mereka harus mengirimkan bantuan kepada Kanki. Satu dalam pikiran Raja saat ini, berharap Shin selamat. Berfokus di Atsuyo tempat pasukan Osen berdiam, mereka mendapatkan laporan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan informasi tentang pasukan Kanki. Mereka juga melaporkan pengintai mereka tidak ada yang kembali. Mendengar itu para jenderal Osen mendesah kesal terhadap Riboku.
Jenderal Suho sudah tidak kuasa menahan kekesalannya, ia berdiri meminta Osen mempercayakan 10.000 pasukannya untuk Suho pimpin. Suho berniat menangani para pengintai Riboku dan berniat membasmi mereka, lalu masuk ke dalam dan mengamati situasi. Namun niatnya itu ditentang oleh Denrim, 150.000 pasukan Kanki saja Denrim yakin saat ini sudah tertangkap, kau bilang ingin ke sana hanya dengan 10.000 pasukan? Mendengar itu Suho malah minta 50.000 pasukan, yang direspon oleh Denrim dengan bentakan. Osen yang mendengar ajudan terbaiknya ribut, meminta Suho untuk duduk. Namun Suho kandung emosi. Ia mempertanyakan kediaman jenderalnya itu, padahal Osen tahu bahwa Kanki sudah masuk ke dalam perangkap Riboku. Jika Osen terus diam seperti ini maka pasukan Kanki akan tamat. Akhirnya Osen menjelaskan, jika mereka ingin bergerak maka mereka harus membereskan Romu terlebih dahulu. Tidak hanya itu mereka juga harus memeriksa jumlah kekuatan militer di kota Hungo juga. Mendengar Hungo diperhitungkan Osen membuat Denrim terkejut. Denrim bertanya-tanya apa di Hungo juga ada pasukan? Osen melanjutkan penjelasannya, menurutnya kedalaman strategi yang dijalankan di Zou Utara saat ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Awalnya Osen juga merasakan keberbahayaan itu, namun Osen tak mengira akan seberbahaya ini. Menurutnya Osen sudah meremehkan Riboku. Berfokus di posisi Riboku. Riboku mendapatkan laporan tentang pasukan Kanki yang tercecer tidak menunjukkan akan bergabung dengan pasukan utama Kanki, dan itu lagi-lagi sesuai perkiraan, lantaran mereka tahu di pasukan Kanki tidak ada yang namanya kesetiaan. Para komandan Riboku tersenyum mendengar berita itu, terutama Banaji. Awalnya Banaji menganggap bahwa Kanki adalah lawan yang paling menakutkan namun katanya setelah menghadapinya langsung dan menang besar, pikirannya berubah. Kaine tidak ingin begitu saja melewatkan obrolan antar komandan itu, menurutnya mana mungkin Riboku kalah sama mantan bandit. Namun yang mengejutkan, Riboku pun berpikiran sama. Ia berpikiran bahwa di mana saat ia kalah telak nanti adalah saat berhadapan dengan Kanki. Karena Kanki selalu menggunakan strategi yang tidak mungkin Riboku lakukan. Kanki selalu membantai siapapun itu termasuk rakyat biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perang. Terutama Riboku ingat betul pertunjukan Kanki saat di Kokuyo, yang sangat mustahil bisa dilakukan Riboku. Namun katanya, Kanki kalah karena kebrutalannya sendiri. Kekuatan itu datang dari terbantainya 100.000 tawanan yang dihabisi Kanki. Gara-gara itu Zou bersatu untuk bertempur melawan Qin dan Kanki. Sampai-sampai sekiranya rela semua sumur di kotanya diracuni hanya untuk melawan Kanki. Begitupun dengan Riboku, saat mengingat apa yang dilakukan Kanki di Kokuyo, Riboku menyadari bahwa jika ada orang yang benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup terlalu lama orang itu adalah Kanki bagaimanapun caranya. Banaji juga menambahkan dengan status Kanki yang sebagai Jenderal Besar Qin, itu sangat menguntungkan Zou. Riboku membenarkan. Jika mereka bisa menghabisi Kanki salah satu dari jenderal besar terkenal di sini dengan kekalahan telaknya, maka efek dan dampaknya akan sangat besar. Bahkan katanya orang-orang Qin pun akan pucat saat mendengar beritanya. Yang setelahnya Riboku mendapatkan laporan bahwa seluruh pasukannya sudah pada barisan masing-masing. Dalam hatinya Riboku berkata kepada Kanki, bahwa ia tidak akan pernah meremehkan Kanki. Riboku yakin perang ini tidak akan mudah. Walau begitu Riboku yakin tidak mungkin bahwa ia bakal kalah dari Kanki. Riboku tahu persis jika strategi ini diarahkan untuk Osen yang super hati-hati, strategi itu 1000% akan gagal. Namun Riboku tahu lawannya adalah Kanki, dan percaya Kanki bakal datang ke Zou Utara ini, yang notabene adalah jebakan yang menyerupai wilayah racikan Riboku sendiri. Dengan kata lain Riboku sudah mengincar kepala Kanki sedari awal. Dengan perang di Zou Utara ini, Riboku berniat merubah peta Zou dan Qin, dan Kankilah yang akan Riboku persembahan untuk mewujudkan itu. Dan saat ini di depan Riboku tepat kota Gian, dan dengan pasukannya sudah siap di posisi masing-masing. Dengan ini Riboku sudah siap mengakhiri Kanki di sini.